Bapak Ibu, selamat malam, Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Luar biasa. Kita akan coba langsung memanfaatkan waktu yang ada ya. Karena memang ini materi-materi yang sebetulnya umum. Jadi keresahan dari banyak orang tua saat ini memang adalah dalam area ini. Yaitu bagaimana kita berperan sebagai orang tua di era digital yang berkembang pesat hari-hari ini. Ya, itulah sebabnya saya akan memulai nanti disambung dengan istri saya. Nah, saya akan bagikan dari sisi pastoral. Ya, karena saya adalah full timer hamba Tuhan, jadi saya akan coba bagikan dari kacamata seorang hamba Tuhan yang melihat fenomena dan tantangan yang sangat complicated di era digital ini. Nah, nanti istri saya, dia adalah seorang praktisi. Ya, karena istri saya ini ya, pekerjaannya adalah seorang konselor dari anak-anak remaja. Ya, jadi semoga hari ini menjadi berkat buat kita semua, baik orang tua maupun beberapa anak yang saya lihat hadir bersama malam hari ini ya. Oke, saya akan mulai dengan subjudul yaitu parenting di era digital. Parenting artinya peran orang tua. Ya, jadi orang tua tidak boleh acuh. Orang tua tidak boleh pasrah membiarkan anaknya dihanyutkan dengan kemajuan-kemajuan teknologi dengan segala plus minusnya itu. Ya, orang tua harus ambil bagian dalam peran dan tanggung jawabnya. Jadi parenting artinya peran orang tua. Nah, apa sih arti era digital? Ini istilah yang sering kita dengar, tapi mungkin beberapa kita belum memahami apa definisinya. Ya, era digital adalah era di mana keterbukaan, keleluasaan yang tanpa batas dalam hal informasi, interaksi, dan komunikasi. Saya ulangi, ya. Era digital adalah era di mana keterbukaan dan keleluasaan begitu bebas, ya, begitu tanpa batas, ya, dalam hal informasi. Jadi informasi yang kita dengar, yang kita bisa baca, yang kita bisa dapatkan itu tanpa batas. Kita bisa dapatkan dari mana saja, termasuk dari sumber-sumber yang salah. Itu yang kita sering istilahkan hoax. Ya, lalu dalam hal interaksi. Dalam era digital, interaksi kita juga tanpa batas. Kita bisa berinteraksi dengan siapapun, dimanapun juga. Ya, dan juga dalam hal komunikasi. Nah, inilah era ya yang sebetulnya menguntungkan tapi juga membahayakan. Jadi kemajuan teknologi dalam hal komunikasi, interaksi, informasi itu memang hadir sebagai anugerah di satu sisi, tapi juga di sisi lain sebagai ancaman dan problem yang tidak kecil juga. Nah, itulah sebabnya dalam skop yang paling kecil, keluarga, maka orang tua harus punya peran dan tanggung jawab yang maksimal agar anak-anak kita ya atau bahkan kita sendiri juga itu bisa mengelola kemajuan teknologi untuk hal-hal yang positif dan hal-hal yang baik. Ya. Nah, parenting di era digital, ya ini susah-susah gampang. Jujur saja saya disclaimer dulu ya, kami pun sebagai orang tua masih terus berproses dalam hal ini. Ya, jadi tidak ada seorang pun yang merasa sudah sempurna dalam hal menangani perkembangan-perkembangan dan kemajuan-kemajuan teknologi yang sekarang kita hadapi. Tapi kita berproses. Kita ikuti saja. Ya, kita ikut bertumbuh di dalam kemajuan-kemajuan ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam pembagian generasi saya
pakai PowerPoint ya. Saudara bisa lihat mungkin PowerPoint saya. Oke. Secara umum, saudara, inilah pembagian generasi yang sekarang banyak dibahas atau dibicarakan ya oleh para ahli. Kita yang hadir malam hari ini ya, kebanyakan yang sudah jadi orang tua itu adalah kelompok generasi X. Sebagian ada, nggak banyak, masuk generasi baby boomers, yaitu mereka-mereka para senior kita yang lahir antara tahun 46 sampai 64. Jadi sudah umur 60, 70 tahun. Ya, nah saya dan banyak di antara Bapak Ibu juga, kita adalah generasi X yang lahir di antara tahun 65 sampai tahun 80. Umur kita 40-an dan 50-an, kira-kira begitu. Nah, anak-anak kita, ya kita masih lahir di tahun 1900 sekian. Tapi anak-anak kita kebanyakan sudah lahir di tahun 2000 sekian. Jadi sudah beda. Nah, anak-anak kita kebanyakan adalah generasi Z, yaitu yang lahir di akhir tahun 90, lalu sampai dengan 2012. Jadi kita sebagai orang tua ada di generasi X kebanyakan, anak-anak kita kebanyakan ada di generasi Z. Makanya sudah ada gap satu generasi, yaitu generasi milenial, Y. Ya, generasi Y atau Y. Nah, era digital mulai berkembang di generasi milenial. Tetapi berkembang sangat pesat itu mulai di generasi Z. Anak-anak kita bertumbuh dalam suasana di mana era digital berkembang luar biasa, sementara kita sudah berumur, ketinggalan di belakang, saudaraku. Ya, jadi inilah persoalannya. Kita para orang tua akhirnya sulit untuk mengejar apa yang anak-anak kita sedang gandrungi hari-hari ini. Ya, nah, generasi Z, anak-anak kita adalah generasi yang bertumbuh dengan smartphone. Dari kecil sudah kenal smartphone. Saya baru kenal smartphone setelah lulus kuliah, saudaraku. Tapi anak-anak kita bertumbuh dari kecil sudah mengenal yang namanya smartphone, media sosial, internet, dan mereka sudah akrab. Sementara kita baru belajar, saudaraku. Nah, itulah kenyataan yang memberi satu fakta bahwa kita memang perlu perjuangan khusus untuk bisa memahami dunia dari anak-anak kita. Yaitu generasi Z. Nah, cucu-cucu kita generasi Alpha, saudaraku ya. Nah, jadi ini gambaran sekilas saja bahwa sudah ada gap antara orang tua dan anak-anak. Gap itu bukan cuma gap usia, tapi gap dari perilaku dan kebiasaan-kebiasaan yang sudah sangat berubah karena faktor kemajuan teknologi informasi yang luar biasa. Jadi gap itu tidak terhindarkan, tetapi kita harus siasati. Sekali lagi ya, gap antara kita dengan anak-anak kita, interaksi kita dengan dunia beda dengan interaksi anak-anak kita dengan dunianya. Gaya komunikasi mereka beda dengan gaya komunikasi kita. Ya, karena mereka semua sudah dipengaruhi oleh era digital yang berkembang pesat di zaman mereka bertumbuh. Nah, gap itulah yang jadi masalah. Tetapi bukan berarti kita nggak bisa berperan sebagai orang tua. Nah, kita harus bisa menyiasati supaya kita nggak ketinggalan terlalu jauh. Supaya kita tetap bisa mempengaruhi dan mengendalikan anak-anak kita sekalipun mereka sudah punya gaya dan cara berinteraksi yang memang sudah berbeda. Ya, nanti istri saya akan jelaskan bagaimana cara berkomunikasinya.
karena dia adalah praktisinya di sini ya. Nah, next, saya akan tunjukkan beberapa hal umum saja yang menjadi dampak ya dari era digital yang berkembang pesat di zaman kita ini. Dampak yang umum saja ya. Ada banyak kalau mau di detail satu persatu. Tapi yang paling umum saja. Lihat di sini nomor 1, saudara ya. Di satu sisi kita sangat bangga dengan kemajuan teknologi yang ada, bahkan kita memuja gitu ya. Tapi di sisi lain kita ada rasa takut juga dengan kemajuan teknologi itu. Inilah yang dirasakan oleh setiap kita, para orang tua. Kita senang ya, anak-anak kita juga akhirnya bisa memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada. Mereka bisa main game, ya, mereka bisa punya hiburan-hiburan yang dulu kita nggak punya. Ya, mereka juga bisa berinteraksi dengan siapapun yang dulu kita nggak bisa lakukan. Nah, kita senang, kita bahkan mengagumi kemajuan teknologi di satu sisi, tapi kita sadar juga ada rasa takut, ada rasa khawatir. Karena sekali lagi, ini era keterbukaan dan keleluasaan yang tanpa batas. Tapi jangan salahkan teknologinya. Ya, teknologi itu seperti pisau, tergantung siapa yang pegang pisau itu. Pisau bisa digunakan untuk membunuh dan menghilangkan nyawa seseorang. Kalau benda itu ada di tangan seorang yang jahat. Tapi pisau juga bisa digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Untuk memasak, ya, untuk mengoperasi seorang pasien yang harus dioperasi di rumah sakit. Kalau pisau itu ada di tangan seorang yang baik, yaitu dokter, ibu rumah tangga, yang menggunakannya di dapur. Jadi saudaraku, kalau ada kasus penusukan, maka yang disalahkan bukan pisaunya kan? Tapi siapa yang menggunakan pisau itu? Kriminalnya bukan pisaunya, tapi si pelakunya. Nah, itulah teknologi. Memang inilah kenyataan, inilah dampak yang kita rasakan. Kita nggak bisa salahkan teknologinya dan kita nggak bisa mencegah itu. Ya, tetapi kita harus menjadi orang-orang yang bijak dalam menggunakan teknologi tersebut. Itu yang nomor 1. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, kita mau nggak mau harus berdamai dengan kemajuan teknologi yang ada. Ya, berdamai sekaligus kita harus bisa menjadi pemegang teknologi dengan bijaksana. Nah, yang kedua, dampak yang terjadi ini memang pasti saudara sudah alami semua ya. Di mana seseorang dengan gadgetnya, dengan media sosialnya adalah orang-orang yang akhirnya menjauh dari lingkungan dekatnya, tapi mendekat dengan lingkungan jauhnya. Yang dekat jadi jauh, yang jauh jadi dekat. Seorang ahli berkata begini, media sosial justru sering membuat orang tidak sosial. Atau antisosial, kehilangan kemampuan untuk bersosialisasi. Ya, karena terjebak, terikat dengan media sosialnya. Sehingga dia tidak mampu bergaul dengan baik secara real dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Tapi dia bisa menjelajah kemana-mana lewat media sosial. Dia bisa membuat dirinya dekat dengan siapapun di tempat yang jauh, tapi dengan orang-orang yang dekat justru dia menjauh gitu. Ada istilah namanya pubbing. Pernah dengar nggak, saudara? Pubbing. Pubbing adalah sikap mengabaikan lawan bicara hanya karena kita lebih fokus kepada handphone kita. Sering kan kita makan bersama di meja, tapi nggak saling ngobrol. Tapi saling buka HP. Saling sibuk dengan HP sendiri. Itu masih mending.
Yang lebih parah adalah ada orang ngajak ngobrol, kita nggak perhatikan karena kita lagi konsen baca WhatsApp atau baca message dan sebagainya, itulah pubbing. Jadi pengabaian terhadap lawan bicara, pengabaian terhadap orang-orang yang sedang berinteraksi dengan kita karena kita lebih fokus kepada handphone kita atau smartphone kita. Ya, dan tentu orang nggak mau digitukan, saudara. Ya, tapi itulah dampak yang terjadi. Dan kita harus hadapi nih dampak ini. Ya, saudara. Nah, nomor 3, saya tidak boleh lama-lama ya, karena nanti materi istri saya akan lebih butuh waktu panjang dibanding saya. Yang ketiga, ada kecenderungan. Nah, ini mempengaruhi gaya hidup, mempengaruhi mentalitas. Ada kecenderungan ingin serba cepat dan ingin serba instan. Termasuk dalam hal menghadapi masalah, ya. Mereka pengennya lebih cepat, lebih instan, seperti mereka mendapatkan informasi di handphone mereka. Karena kita kebiasaan pakai smartphone, apapun yang kita cari bisa langsung kita dapatkan, akibatnya itu membawa satu sikap di mana kita selalu ingin serba cepat dalam segala hal yang lain. Makanya generasi ini disebut generasi strawberry lah, yang lembek, gampang menyerah, gampang putus asa, dikit-dikit healing, toxic. Ya, baru ngadepi masalah dikit sudah mau nyerah. Nah, ternyata mentalitas seperti itu diakibatkan karena kemajuan era digital ini. Yang membuat orang serba cepat kalau kita berinteraksi dengan digital. Tapi begitu berinteraksi dengan kehidupan, sifat itu ke bawah-bawah. Akhirnya dalam berinteraksi dengan kehidupan, kita juga pengennya serba cepat. Yang dunia maya bisa serba cepat. Tapi saya mau beritahu, dalam dunia realita, nggak semuanya bisa cepat. Tapi ini dampak yang tanpa sadar, itu mulai mempengaruhi perilaku kita seperti itu. Ya, kemudian tidak bisa membedakan mana dunia nyata dan mana dunia maya. Nah ini ya, akhirnya kita banyak habiskan waktu dan energi yang harusnya bisa kita produktifkan di dunia nyata, ternyata kita habiskan di dunia maya. Nggak sadar tiba-tiba sudah 4 jam main handphone. Nggak sadar tiba-tiba emosi sudah larut. Padahal yang di dunia maya belum tentu semuanya benar. Ada berita-berita yang kita lihat di dunia maya, kita langsung marah, kita mungkin langsung pesimis. Padahal belum tentu benar. Tapi kita begitu gampang dipengaruhi oleh dunia maya. Sehingga kita nggak bisa bedakan ini nyata apa enggak ya. Kita menganggap semua di dunia maya itu sama dengan di dunia nyata. Padahal enggak. Ada orang yang tiba-tiba musuhan hanya gara-gara mendengar berita yang salah dari dunia maya. Dia anggap itu real, padahal enggak. Dan dia korbankan dunia nyatanya. Ya, itulah sebabnya kita harus hati-hati dengan dampak-dampak seperti ini. Lalu yang berikutnya secara cepat, banjir informasi yang sulit disaring. Mana yang benar dan mana yang salah. Dalam segala hal, ada artikel-artikel kesehatan. Jangan dianggap semuanya benar, Zak. Orang bisa nulis apa aja sekarang. Ya, dan tulisannya meyakinkan. Jadi, kita harus bisa menyaring. Belum tentu semua yang ada di media sosial itu pasti benar. Baik dalam hal dunia kesehatan, dunia politik, ya, dunia rohani, ada yang membagikan tafsiran-tafsiran ayat. Itu enggak semuanya benar. Meskipun mungkin kemasannya bagus, ya. Kita begitu tertarik dengan tulisan itu, belum tentu benar. Ya, tapi ya memang inilah keleluasaan yang tanpa batas, di mana kita bisa dapat informasi apa saja. Nah, yang berikutnya kejahatan dan pengaruh buruk semakin tidak
terbendung. Kita ngeri ya, ada banyak kejahatan elektronik, kejahatan teknologi yang sekarang semakin sempurna. Dan itu imbas dari kemajuan era digital. Kejahatan pun memanfaatkan kemajuan era digital itu. Nah, yang terakhir, pemanjaan diri semakin terafiliasi, semakin terfasilitasi, begitu ya. Pemanjaan diri semakin terfasilitasi. Makanya orang-orang ya lebih fokus kepada dirinya sendiri. Nah, majalah Times tahun 2013, ini cover dari majalah Times 2013. Ya, mereka menjuluki generasi sekarang ya adalah generasi saya, me, aku begitu ya. Me generation. 2013 berarti generasi Z. Anak-anak kita. Ya, fokusnya pada diri sendiri. Ya, fokusnya adalah menyenangkan diri sendiri. Me generation. Jadi dunia sudah menyadari dampak-dampak yang seperti itu. Ya, nah, secara pastoral saya mau bagikan beberapa ayat ya, karena saya bicara dari sisi pastoral ya. Mari next, 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16. Sebuah ayat yang tidak asing. Dikatakan demikian, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, perhatikan, keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ada 3 ilah zaman ini, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Nah, 3-tiganya dirangkum dalam satu wahana, yaitu media sosial. Mari saya segmentasi ini ya. Keinginan daging, dari bahasa aslinya hedonism. Nah, bukankah media sosial menyediakan sarana untuk orang melampiaskan hedonismenya? Apa sih hedonism? Yaitu kesenangan dan kenikmatan hidup itu yang jadi tujuan utama seseorang. Ya, kebanggaannya itu, tujuannya itu, semua usahanya dikerjakan untuk meraih ya yang namanya hedonism, kenikmatan dan kesenangan hidup. Makanya di media sosial banyak orang posting ya acara pesta mereka, kemudian acara-acara gaya hidup yang serba glamor, senang-senang, ya dan sebagainya. Kelihatannya memang berbagi cerita, tapi itu menularkan. Akhirnya yang lihat jadi pengen, saudaraku. Yang ngelihat ada postingan-postingan orang kok bisa pesta di sana, orang bisa makan ini, orang bisa bikin acara itu dan sebagainya. Nah, yang ngelihat akhirnya mulai iri dan mulai ingin juga seperti itu. Karena ilah zaman ini itu sifatnya menular. Nah, media sosial memfasilitasi ya keinginan daging, yaitu hedonism. Lalu yang kedua adalah materialisme, yaitu keinginan mata, di mana materi dan benda-benda fisik itu menjadi tujuan hidup banyak orang. Bukankah media sosial membuat kita bisa banyak melihat barang-barang bagus? Ya, media sosial membuat kita bisa melihat ya belanjaan-belanjaan yang bagus. Nah, makanya di media sosial orang kita kenal istilah flexing. Lalu yang nonton atau yang melihat postingan-postingan orang flexing mulai juga menginginkan bisa memiliki benda-benda yang sama. Padahal yang flexing belum tentu pemiliknya, saudaraku. Ya, ada orang flexing mobilnya, padahal belum tentu itu mobil dia. Ya, dia cuma gaya-gayaan aja. Karena dunia maya, saudara. Belum tentu betul. Tapi yang lihat menyangka betul. Wah, hebat si A sudah punya mobil ini, si B sudah beli barang ini, benda ini. Akhirnya membuat kita
juga ingin punya hal yang sama. Makanya pinjol merajalela. Karena orang-orang sudah ditaklukkan oleh ilah zaman ini, yaitu materialisme. Dari mana materialisme tumbuh subur? Dari media sosial, faktor pemicunya. Ya, dari mana hedonisme sekarang semakin tumbuh subur? Ya, dari kemajuan era digital. Semuanya semakin bertambah subur. Ya, crazy rich bermunculan di mana-mana. Dan orang bisa memamerkan kekayaannya, membuat orang iri, membuat orang pengen juga, dan sebagainya. Lalu yang terakhir adalah keangkuhan hidup atau narsisme. Ya, penampilan dan eksistensi atau penonjolan diri menjadi tujuan dan menjadi yang paling utama. Saya tidak melarang saudara untuk membagikan foto-foto kebahagiaan kita. Tidak melarang ya. Tapi kan ada yang sengaja menyombongkan itu. Ya, adalah. Kita bisa menilai lah mana postingan-postingan yang menyombongkan atau yang memang tulus ingin berbagi cerita, berbagi pengalaman ya lewat postingan itu. Kita bisa membedakan. Ya, makanya selfie di mana-mana, wifi di mana-mana. Lalu ada lagi humble bragging. Membanggakan kerendahan hatinya. Contohnya apa? Waduh, ya nggak nyangka loh saya bisa beli tas ini gitu. Kelihatannya rendah hati ya, padahal lagi memamerkan tasnya. Ya, nggak nyangka ya saya bisa duduk di kelas bisnis atau di first class dalam penerbangan saya menuju Amerika. Nah, dia lagi ngebanggain first class-nya dan Amerikanya itu, saudaraku. Meskipun kalimatnya nggak nyangka. Atau kalimatnya, puji Tuhan. Padahal lagi sombong. Itu humble bragging. Ya, itu narsis. ya, itulah ya yang Rasul Yohanes sudah nubuatkan ya kira-kira 2000 tahun yang lalu lah ya, bahwa ilah-ilah zaman akhir ini semakin mendapat tempat, semakin mendapat wahana untuk diekspos besar-besaran, untuk ditularkan seluas-luasnya kepada umat manusia. Ya, kesombongan mendapat tempat di media sosial, hawa nafsu mendapat tempat di media sosial. Nah, ini tantangan kita. Ya, untuk anak-anak kita juga dan untuk diri kita juga. Jadi, apa yang dirusak? Di era digital, di samping memang ada manfaat dan anugerahnya buat kita, tapi hal negatifnya dari era digital, yang pertama adalah kerusakan perilaku. Ini yang dirusak adalah perilaku. Ya, 1 Yohanes 2:16 ini meminta kita untuk mewaspadai perilaku kita. Yang namanya hedonisme, materialisme, narsisme, itu perilaku yang akan semakin dipupuk oleh kemajuan teknologi yang ada. Lalu saya bagikan ayat yang lain. Next. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1-4. Ini ayat-ayat yang tidak asing buat kita ya. Saya baca dengan cepat saja ya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual, menyombongkan diri, akan menjadi pemfitnah, berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, dan lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Nah, langsung saja ayat ini saya hubungkan dengan sasaran yang ingin dihancurkan berikutnya oleh ilah zaman ini. Kalau tadi adalah perilaku, maka yang ayat ini maksudkan adalah relasi kita juga dalam ancaman di era digital ini.
Lihat perilaku-perilaku yang disebutkan dalam ayat-ayat tadi. Kalau saya boleh bagi, maka ada kelompok yang berhubungan dalam hal dengan diri kita sendiri. Yaitu saudara lihat, cinta diri sendiri, membual, ya, termasuk membual flexing dan sebagainya, menyombongkan diri, tidak dapat mengekang diri, garang. Nah ini saya kelompokkan, yaitu rusaknya hubungan dengan diri sendiri. Ya saudara, tidak bisa jujur dengan diri sendiri, saudara tidak bisa melihat keadaan diri kita sendiri, akhirnya hubungan dengan diri sendiri jadi rusak. Lalu kelompok yang kedua yaitu pemfitnah, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang. Nah ini berkembang karena hubungan dengan diri sendirinya sudah rusak, dia nggak bisa melihat secara real siapa dirinya, akibatnya hubungan dengan orang lain pun akan rusak. Dan media sosial seringkali memang ya mengganggu hubungan yang pertama dengan diri kita sendiri. Kita mulai jadi nggak terima dengan diri kita sendiri. Kok kayaknya orang lain lebih happy ya dari saya. Kau lihat postingan-postingan yang ada kayaknya cuma saya ya yang nggak punya ya. Akhirnya kita jadi nggak bisa menerima diri sendiri. Atau sebaliknya mungkin kita, oh saya lebih baik dari mereka. Wah baru punya segitu aja udah sombong, saya lebih dari itu. Akhirnya kita menjadi orang-orang yang tidak bisa melihat dengan jernih siapa diri kita sendiri. Kita tertipu oleh dunia maya. Dan kemudian berkembang hubungan dengan orang lain pun ikut rusak. Dan ujung-ujungnya hubungan dengan Tuhan juga menjadi terganggu. Kita menjadi hamba uang, materialistis. Ya, tidak peduli agama, tidak suka yang baik, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Jadi saudaraku, yang pertama tadi, ya Rasul Yohanes berkata, perilaku kita itu yang dalam bahaya di era digital ini. Yang kedua, Paulus mengingatkan kepada Timotius bahwa relasi kita juga dalam bahaya di era digital yang berkembang ini. Ya, mari jaga anak-anak kita dan jaga diri kita sendiri juga dalam hal perilaku kita, dalam hal relasi kita. Jangan sampai era digital justru merusak perilaku dan relasi kita. Baik dengan diri sendiri, dengan orang lain, terutama dengan Tuhan. Nah, langsung saja ya, peran kita orang tua bagaimana sekarang ya? Parentingnya di mana nih sekarang? Ya, apa yang harus kita lakukan di era digital dengan plus minusnya tadi? Saya secara highlight saja ya. Yang pertama, mau tidak mau kita harus jadi orang tua yang bertanggung jawab. Jangan cuek. Jangan acuh dan merasa aman-aman saja. Jangan menyerahkan anak kita begitu saja dalam pengaruh dari kemajuan-kemajuan teknologi yang tanpa batas, yang begitu leluasa dan begitu terbuka hari-hari ini. Kita harus punya peran. Nah, Amsal 22 ayat 6 dikatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Didiklah, itu tanggung jawab kita. Mau nggak mau, ya kita nggak boleh ngelos. Hanya gara-gara kita, nggak ngerti lah, udahlah gimana anak saya aja deh. Nah makanya yang kedua, kita harus meningkatkan literasi digital kita. Mau nggak mau orang tua mesti mencoba mengejar ketertinggalannya. Ya mau nggak mau harus mulai main Instagram juga, main Facebook juga, supaya tahu plus minusnya di mana. Kalau orang tua tidak ngerti, ya tidak punya literasi digital, orang tua serba curiga, serba dianggap ini salah, ini buruk semua. Padahal Instagram ada bagusnya, Facebook ada bagusnya, media sosial ada bagusnya juga. Jadi orang tua jangan, maaf ya, kolot begitu ya. Begitu alergi dengan teknologi yang sedang maju-majunya hari-hari ini.
kita mau nggak mau harus ikuti supaya kita tahu di mana plusnya, di mana negatifnya. Ya, jadi kita nggak asal main larang, kita nggak menjadi seorang yang diktator serba nggak boleh, nggak juga. Ya, kita mendidik, tapi kita juga meningkatkan literasi digital kita. Jadi jangan lepas tanggung jawab, Sen. Mau nggak mau kita harus ikuti perkembangan teknologi yang ada. Seorang berkata begini, jika orang tua tidak mau mendidik anaknya, maka dunia akan mendidik mereka. Dunia artinya ilah zaman ini, yaitu yang bentuknya media sosial tadi. Ya, jika orang tua tidak mau mendidik anak-anaknya untuk takut akan Tuhan, maka dunia akan mengajari mereka yang sebaliknya. Ya, jadi ini warning untuk kita para orang tua. Mau nggak mau kita harus bertanggung jawab. Ya, karena kita bertanggung jawab, kita juga mau belajar, kita juga mau meningkatkan pengetahuan kita tentang era digital yang sekarang digandrungi oleh anak-anak kita. Dan nomor 3, jangan takut untuk tetapkan batasan dan aturan. Karena kita orang tua berhak. Ya, jangan takut dibenci oleh anak kita. Memang nanti triknya ada, dibagikan ya. Supaya larangan-larangan kita bukannya membuat mereka membenci kita ya, nanti ada triknya. Nah saudaraku, mau nggak mau kita harus tetapkan batasan dan aturan, jangan di-loss. Amsal 22 ayat 15, kebodohan melekat pada hati orang muda. Jangan tersinggung ya orang muda ya. Kebodohan di sini bukan kebodohan kognitif. Bukan orang muda itu goblok-goblok, bukan. Justru anak muda lebih pintar daripada kita orang tua. Tapi kebodohan di sini adalah foolishness. Foolishness itu artinya apa? Kebebalan. Kebodohan hati, bukan kebodohan otak. Bukan kebodohan kognitif IQ, bukan. Ya, jadi penulis Amsal tahu, anak-anak muda lebih pintar kok. Anak-anak muda lebih encer IQ-nya, ya. Tapi ada kebodohan lain yang bukan di kepala, tapi di hati anak muda. Nah, kebodohan melekat pada hati anak muda, tetapi tongkat didikan, bukan tongkat pemukul ya. Tongkat didikan. Bahasa aslinya tongkat gembala. Tongkat gembala, the shepherd stick. Tongkat gembala itu bentuknya tinggi, lalu ada lingkaran atasnya. Bapak Ibu tentu pernah lihat ya, lukisan-lukisan Yesus gembala yang baik, atau mungkin Daud sebagai gembala. Ya, itu pakai tongkat yang tinggi dan ada lengkungan setengah lingkaran di atasnya. Apa maksudnya? Tinggi, supaya domba tahu di mana gembalanya. Supaya domba tidak merasa ditinggalkan. Supaya domba tidak merasa dibiarkan sendiri. Kalau domba lihat ada tongkat yang tinggi, gembalanya ada di situ. Nah, orang tua harus hadir. Ya, menggunakan tongkat artinya orang tua harus bisa dilihat oleh anak-anaknya. Orang tua harus bisa dirasakan kehadirannya oleh anak-anaknya. Lalu bentuk setengah lingkaran di atas itu untuk mengangkat domba yang terperosok. Untuk menarik ya mereka, yaitu domba yang mungkin sudah terjebak di semak belukar, yaitu digunakan lingkaran setengah yang ada di atasnya untuk menarik kembali mereka yang terperosok. Nah, inilah peran kita sebagai orang tua. Ya, kita harus akui anak-anak kita lebih pintar, tapi dalam hal sikap dan mentalitas hati mereka ada kebodohan. Menurut firman Tuhan. Dan kita harus didik mereka. Lewat kehadiran kita dan lewat kasih sayang kita. Rangkul, jangan malah dimarahin dan diusir. Ya, tapi harus dirangkul. Nah, bahasa kasihnya nanti kita akan pelajari lagi ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, inilah 3 yang pertama. Next, yang terakhir. Ada 3 lagi. Peran dari orang tua. Yang keempat, tadi sudah 3 ya. Yang keempat, mari rencanakan aktivitas kebersamaan
fisik sebagai substitusi, sebagai pengganti ketika kita melarang, jangan main handphone terus, jangan main internet terus. Ya kita harus berikan penggantinya dong. Ya kadang orang tua juga nggak fair, hanya bisa melarang tapi nggak memberi penggantinya. Dan penggantinya harus sama asiknya begitu. Dengan yang dilarangnya itu, saudaraku. Ya, jadi rencanakan, mulai sengajakan, jangan tunggu waktu ada. Sekali lagi ya, orang tua juga sibuk. Kebersamaan dalam keluarga itu intentional, harus disengaja. Bukan ditunggu kalau ada waktu, bukan ditunggu kalau semuanya sempat. Harus disengaja, di-planning. Ya, untuk menawarkan sebagai pengganti dari apa yang kita larang. Jadi bukannya anak-anak nggak boleh sama sekali, karena ada manfaatnya juga di media sosial. Nah saudara, mungkin trik ini bisa menolong ya, gini. Saudara, bagi anak-anak yang, pasti pertanyaannya nanti ya, umur berapa sih? Seorang anak boleh dilayakkan punya HP, atau bisa punya gadget begitu ya. Tergantung, nggak ada patokan ya. Nanti nggak tahu istri saya mungkin punya pendapat lain. Tapi nggak ada patokan, pokoknya gini ya, selama kita belum terlalu yakin, kita bisa pakai trik gini, ini handphone mama ya, mama pinjamin. Atau ini handphone papa. Oke ya, papa pinjamin. Artinya bukan milik kamu, jadi jangan merasa dia bisa bermain seenaknya karena itu bukan barang dia. Jadi kalau papa atau mama lihat kamu udah terlalu lama, papa berhak ambil lagi. Karena itu punya papa. Itu punya mama. Nah ini trik-trik yang halus begitu ya. Sehingga anak-anak juga tidak merasa dikekang berlebihan. Ya, apalagi kita juga bisa merencanakan aktivitas fisik untuk menjadi substitusi dari apa yang dilarang untuk anak-anak tidak boleh lakukan. Nah yang berikutnya adalah ya tentu beri contoh yang baik dong. Ya, orang tua harus jadi contoh yang baik. Ya, saya kutip pernyataan dari seorang motivator bagus sekali. Orang tua itu harus menularkan dan menelurkan. Ya, jangan menelerkan. Jangan bikin anak teler gitu ya. Tapi kita harus menularkan dan menelurkan, menghasilkan. Jadi lewat penularan itu muncul hal yang sama dari anak-anak kita. Ya, jangan sampai orang tua merasa ketika sudah memberi perintah, maka itu kita sudah berkomunikasi. Jangan. Karena ada orang-orang tua yang seperti itu. Ya, dia merasa tanggung jawabnya hanya memberi perintah. Tidak. Tanggung jawab orang tua tidak hanya memberi perintah, tidak hanya memberi larangan. Ya, tapi juga menyediakan pengganti. Lalu memberikan bahasa kasih, bukan cuma bahasa larangan. Ya, nanti istri saya itu bagiannya ya. Nah yang terakhir waktu saya habis adalah selalu update dan fleksibel dengan perubahan-perubahan yang ada. Ya, jadi kita juga selalu fleksibel. Tidak ketika itu dilarang maka dilarang seterusnya. Ya contoh tadi ya, karena ini handphone papa kamu hanya boleh pakai di hari Sabtu saja. Ingat ya, bukan handphone kamu, ini handphone papa. Papa hanya kasih kamu hari Sabtu. Nanti kalau anak sudah besar, ya jangan terus seperti itu dong. Beri kelonggaran yang lebih lagi, ya. Oke, saya udah waktunya udah lewat. Semoga ini memberkati kita secara pastoral. Ya, dan nanti istri saya akan membagikan secara praktisinya ya. Tuhan memberkati kita semua.